Diskominfo Kabupaten Karawang. Selamat pagi serta hormat kami untuk Kadiskominfo Bapak Haji Wahidin SEMSI, Sekdiskominfo Bapak Poltak Suhud SSTP, dan selamat pagi untuk Kepala UPTD LPPL Sturada Karawang, Ibu Iin Fatmawati Eskom beserta staf dan seluruh kru Sturada. Baik mitra, kebersamaan kita sudah dibuka dengan beberapa hantaran lagu-lagu lawas pagi hari ini sekaligus menghantar ke pukul 9 bergeser 33 menit. Selamat beraktivitas untuk Anda semua yang sudah mulai disibukkan dengan tugas-tugas Anda. Semoga semua rencana, agenda kerja Anda dapat berjalan sesuai harapan dan menuai hasil seperti yang diinginkan. Baik, di kesempatan pagi hari ini di sesi pertama untuk galeri kami hadirkan sesi talk show atau dialog yang kami persembahkan berkat kerjasama Sturada Pangkal Perjuangan bersama Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Karawang, di mana sudah hadir beberapa narasumber kita pagi hari ini yang akan berbagi banyak hal untuk menambah, melengkapi wawasan, dan tentu saja tidak hanya itu diharapkan dapat menjadi solusi dan inspirasi barangkali untuk Anda. Ya, sebelumnya kami aturkan terima kasih untuk Dinas Koperasi dan UMKM Karawang yang sudah kembali merajut silaturahmi. Menjalin kerjasama bersama kami Sturada untuk memberikan banyak hal informasi kepada masyarakat, khususnya mitra Sturada yang pagi hari ini tengah bergabung di 107,4 FM ataupun yang mengakses siaran kami melalui website karawangkap.co.id. Oke, mitra Sturada, langsung saja kami perkenalkan siapa saja yang hadir pagi hari ini. Di hadapan saya ada Ibu Leoni Wisnuwardani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Waalaikumsalam. Bisa lebih dekat barangkali ke mikrofon. Oke. Endi wargi Karawang. Iya. Gimana kabarnya Ibu? Alhamdulillah Sehat ya. Terima kasih Ibu sudah hadir pagi hari ini. Oke, Ibu Leoni pagi hari ini juga tidak sendiri, mendampingi beberapa ada dua orang pengusaha kita. Ini wanita-wanita yang handal, yang hebat sekali ya. Dari pengusaha UMKM, beliau adalah Ibu Usniawati Nok Uus ya. Oke, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Ya. Selamat pagi. Bisa lebih dekat juga mikrofonnya. Oke. Baik, kemudian juga di sampingnya saya sapa Nok Uus aja begitu ya? Ya. Ada Ibu Nina Rokaya. Assalamualaikum, Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi dan terima kasih untuk kehadirannya pagi hari ini di ruang siar Sturada ya. Pagi hari ini mitra Sturada kami akan ngobrol bareng nih ya. Kita berbincang bagaimana mereka khususnya dua pengusaha ini ya bisa mengembangkan usahanya barangkali begitu di bawah dukungan dan binaan dari Dinas Koperasi dan UMKM gitu ya, Ibu. Betul, Bu? Oke, Ibu Leoni. Betul, Bang. Mitra Sturada, Ibu Leoni ini adalah fungsional pengembang kewirausahaan. Iya. Oke, tentunya akan membimbing kita semua bergerak di bidang wirausaha ya, Bu ya. Insyaallah. Baik. Ibu tidak kali ini saja
Dinkop UKM tentunya hadir di Gerahasian memberikan banyak sekali pencerahan untuk warga Karawang ya, dalam hal ini di bidang kewirausahaan, kemudian mengembangkan usaha-usahanya, khususnya usaha rumahan ya, UMKM begitu. Nah, alhamdulillah pagi hari ini Ibu sendiri yang bisa hadir nih. Oke, dan juga mewakili pengusaha yang lain barangkali ada Nok Uus dan Ibu Nina ya, di bawah bimbingan Dinas Koperasi. Dalam hal ini tugas Ibu di sini apa ini? Karena Ibu membawahi ini apa namanya bagian pengembangan kewirausahaan begitu. Bisa sedikit berbincang, berkenalan dulu. Iya. Terima kasih Tefka. Iya, Assalamualaikum sama-sama. wargi Karawang, Arang Teteh Waalaikumsalam. semuanya. Kami dari Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Karawang di bidang pemberdayaan dan pengembangan usaha mikro mempunyai tugas untuk melakukan pendampingan terhadap para pelaku usaha yang ada di Kabupaten Karawang. Ada 2 program penting yang kami ingin terapkan kepada seluruh pelaku usaha di Kabupaten Karawang. Yang pertama yaitu pemberdayaan usaha mikro. Di dalam pemberdayaan usaha mikro ini kami fokus untuk membentuk wirausaha baru, menciptakan wirausaha baru. Jadi wargi Karawang yang ingin mencoba untuk menjadi wirausaha itu bisa merapat ke Dinas Koperasi ya. Jangan ragu, jangan takut, jangan deg-degan kalau masuk ke Dinas Koperasi karena saya sering mendengar dari wargi Karawang kalau mau masuk ke dinas tuh katanya deg-degan gitu, takut dan sebagainya. Insya Allah kami terbuka untuk wargi Karawang, terlebih buat yang ingin menjadi wirausaha baru, entrepreneur baru di Kabupaten Karawang. Kami ada pelatihan yang bisa menunjang teman-teman semua untuk menjadi entrepreneur baru. Selain itu juga setiap wirausaha baru yang sudah mengikuti pelatihan yang dilaksanakan oleh Dinas Koperasi itu akan mendapatkan fasilitasi bantuan alat sebagai modal awal untuk melakukan usahanya teh. Nah, ketika sudah selesai menjadi usaha baru, kami juga membantu teman-teman pelaku usaha untuk melengkapi perizinan dan legalitasnya. Jadi kalau teman-teman ingin mempunyai nomor induk berusaha, mungkin sudah tidak asing lagi ya kalimat nomor induk berusaha itu bisa datang ke Dinas Koperasi, ke klinik konsultasi UMKM. Di situ akan mendapatkan bantuan dan bimbingan untuk memperoleh nomor induk berusaha secara gratis gitu, tanpa dipungut biaya. Juga untuk legalitas yang lainnya seperti PIRT, halal, kemudian untuk perlindungan hukumnya dari HAKI itu juga menjadi salah satu tugas kami yang harus kami sampaikan dan sosialisasikan kepada wargi Karawang, khususnya pelaku usaha mikro untuk mendapatkan fasilitas yang memang sudah disediakan oleh pemerintah Kabupaten Karawang bagi wargi Karawang. Selain itu juga bagi wirausaha lanjutan teh, kita ada beberapa program, salah satunya pengembangan SDM-nya gitu, karena di sini penting banget ya. Banyak sekali teman-teman pelaku usaha kita yang sudah usaha di atas 10 tahun gitu, tapi kalau dilihat dari omset, aset masih berputar di situ-situ aja gitu. Jadinya artinya ada sesuatu miss yang di situ gitu, karena oleh karena itu untuk solusinya kita ada pengembangan SDM. Kita ada program pendampingan bagi para pelaku usaha di Kabupaten Karawang. Tahun ini juga bakalan ada tuh program pendampingannya untuk teman-teman semua. Selain itu juga ada, kami mempunyai tugas untuk memberikan fasilitasi kemasan branding teh. Ya kalau misalnya teh main nih sekarang ke Galeri UMKM Dinas Koperasi ya, atau kita juga ada outlet yang di samping Mandaya itu yang punya Dekra Nasda, bisa dilihat produk-produk teman UMKM semua kemasannya udah bagus-bagus gitu. Itu salah satu fasilitas dari kami, karena ada fasilitasi kemasan branding gratis sebanyak 500 pieces bagi pelaku usaha di Kabupaten Karawang. Ya, nah yang paling lagi in banget nih teh 2 tahun belakangan ini yaitu bantuan
barang ya, fasilitasi penunjang usaha produksi berupa bantuan barang bagi pelaku usaha. Kita ada kasih gerobak, minibut, kemudian peralatan rumah tangga gitu, kemudian peralatan untuk warung tuh kayak semacam showcase, freezer, etalase itu kita kasih gratis ya bagi wargi Karawang. Termasuk juga teman-teman pelaku usaha yang bergerak di bidang salon, sablon ya, percetakan, bengkel juga menjadi salah satu calon penerima bantuan tersebut. Gitu. Nah, yang saat ini yang ingin diunggulkan dari pengembangan UMKM yaitu pembentukan sentra batik. Nah, mudah-mudahan tahun ini bisa terwujud 3 titik lokasi sentra batik yang akan dibina langsung oleh Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Karawang. Kurang lebih itu Oke, ini sebetulnya sudah lengkap sekali pemaparannya ya. Dari mulai tadi disampaikan bahwa apa sih fungsinya yang dibawahi Ibu Leonie sebagai pengembang kewirausahaan, sampai kepada tadi sudah disebutkan pula program-program yang sudah dijalani dan yang mungkin nanti akan ya. Programnya seperti apa, tapi kita jeda dulu Bu ya. Oke. Saya juga masih akan terus bertanya hal-hal lainnya, sementara kita ke Ibu Nok Uus ini ya. Ibu atau Noknya aja nih? Nok Uus aja ya. Baik. Nok Uus ini bergerak di bidang usaha apa Ibu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan ya, nama saya Usniawati, tapi dengan brandnya saya di produk yaitu Nok Uus. Produk saya ini produk rempeyek. Dan alhamdulillah semenjak saya gabung bersama Dinas Koperasi dari tahun 2015 sampai sekarang saya pelaku usaha yang istilahnya pasti mengikuti kegiatan Dinas Koperasi secara penuh dan memang harus dengan kesabaran ya Bu ya, agar bisa mencapai tujuan yang kita inginkan. Nah, Ibu menjalankan usaha rempeyek ini, atau saya tanya alamatnya dulu di mana ini? Nah, untuk alamatnya ada di Babakan Jati, Kelurahan Adiarasa Timur, Kecamatan Karawang Timur. Ya. Sudah berapa lama Ibu menggeluti Untuk usaha ini? Usahanya dari dulu saya dari tahun 2015 produk saya itu banyak ya Bu. Nah, cuman saya beralih ke rempeyek itu di tahun 2019. Kenapa pilih rempeyek? Setelah saya tes pasar yang diterima itu semuanya rempeyek. Jadi Ibu jeli melihat pangsa pasar ini. Ternyata dari berbagai produk yang Ibu buat begitu ya. Ini rempeyek ini yang jadi unggulan begitu ya. Oke. Jadi sekarang menghususkan memproduksi rempeyek. Ya. Alhamdulillah ya Bu ya. Saya sudah mencicipi makan rempeyek Nok Uus sebelumnya ini, dan baru kali ini rupanya ini pengusahanya ya. Oke, sudah berapa lama Ibu? Dari tahun 2019 ya, sampai sekarang alhamdulillah ya masih bertahan terus berkembang. Dan terus berkembang ya berkat Dinas Koperasi memfasilitasinya pemasarannya gitu. Jadi kita udah ini yang perlu dikorek ini. Apa sebenarnya dari yang Dinas Koperasi fasilitas yang diberikan sehingga usaha Nok Uus ini bisa berjalan dan bahkan berkembang hingga saat ini? Bisa cerita Ibu sedikit? Ya awalnya kita selalu ikutan kegiatan yang ada kegiatan di Dinas Koperasi, kita selalu mengikuti kegiatannya dan saya pun tidak ingin melewatkan kesempatan baik ini ya dari Dinas Koperasi. Pertama-tama dulu saya kemasannya masih biasa ya, cuman karena gabungnya dengan Dinas Koperasi yang tadinya biasa menjadi luar biasa. Dan alhamdulillah dengan beriringnya waktu pun produknya sekarang sudah ada di 200 Alfamart dan 50 Indomaret. Sudah tembus ke Alfamart ya, luar biasa. Berkat Dinas Koperasi, alhamdulillah. Ini berkat bimbingan Dinas Koperasi UMKM Karawang semakin berkembang.
awalnya gimana nih bisa kenalan sama Dinas Koperasi? Awalnya ya tekadnya waktu itu pertama saya kenal dari kecamatan ya Karawang Timur. Saya bawa produk, waktu itu ada acara pengajian, katanya ini produknya bagus, boleh dikenalin sama Dinas Koperasi. Waktu itu masih yang di dekat Pemda itu yang depannya yang masih lama di situ. Alamatnya saya cari sendiri tuh alamatnya. Alhamdulillah ketemu sama Dinas Koperasi itu, ternyata pelayanannya sangat ramah banget gitu. Pas gitu kita disapa dengan baik, Ibu ada apa kesini? Saya mau kenalin produk Pak, saya bilang gitu kan. Produknya apa? Ini produk saya banyak Pak, saya gitu kan. Dan gitu, oh iya boleh, nanti Ibu kami fasilitasi dengan PIRT dulu ya, katanya gitu ya. Alhamdulillah berlanjut dari PIRT naik ke halal, lalu ke NIB, lalu ke Haki, paten merek. Dari kemasan juga kita selalu dibimbing dari segi kemasan yang rapi seperti apa gitu. Jadi kita begitu banyak fasilitas yang dari Dinas Koperasi yang saya udah dapatkan. Termasuk yang kemarin juga saya mendapatkan bantuan alat. Dan alhamdulillah bantuan alat pun sangat bermanfaat banget buat bagi kami pelaku UMKM karena bisa menunjang produksi kami. Oke. Tadi di awal Ibu Leoni juga menyampaikan bahwa mungkin ada banyak sekali para pelaku usaha di Karawang yang ragu-ragu ini mendekat ke Dinas Koperasi begitu ya, dan mungkin ragunya karena informasinya belum sepenuhnya sampai begitu ya. Belum ada katakanlah jalan yang seperti halnya Nok Uus tadi ya. Di awal tentunya sebagai seorang pengusaha katakanlah ya, ini tidak hanya bisa diam diri di rumah dengan dagangan yang mungkin hanya dijual door to door aja begitu, tapi juga sekaligus mencari celah bagaimana informasi yang membuat usaha ini semakin terus berkembang gitu ya. Oke. Tahan dulu Bu ya, nanti kita akan ngobrol lagi fasilitas-fasilitas apa yang Ibu dapat nanti. Tapi tahan dulu, saya ke sampingnya. ada Ibu Nina Rokayah. Oke. Enggak bisa. Oke, Ibu Nina Rokayah ini dari mana Ibu? Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan, nama saya Nina Rokayah. Saya dari Klari, Bu. Dari Klari. Karaba 2. Karaba 2. Ya, biasanya orang-orang kurang paham Karaba tuh pasti Karaba perumahan yang di ya. Sebenarnya di sana juga ada namanya Karaba 2. Ada gitu ya. Oke, sebagai pengusaha di bidang apa ini produknya? Kalau saya pengrajin di bidang craft, ya, kerajinan dan craft kebetulan. Difokuskannya di tas. Merek dagangnya boleh disebut? Boleh dong. Sekalian promosi ya gak sih? Iya. Promosi bidang untuk mereknya sendiri namanya Namita Handmade. Namita Handmade. Betul. Oke. Memproduksi tas. Ya, tasnya tas apa? Sampai saat ini Namita masih konsisten untuk diproduksi di bahan tasnya kanvas, tapi kalau sekarang ini lagi ada pengembangan untuk di kulitnya Bu, tapi untuk kulitnya kulit yang asli sebenarnya. Tapi kalau untuk selama ini sih sebenarnya udah mulai ada yang kulit asli, tapi masih custom. Sampai kalau sekarang ini kita udah mau maju ke produksi massal ceritanya. Jadi bekerja sama dengan mitra Namita sendiri. Gitu. Oke. Ibu punya berapa karyawan? Kalau di rumah sih baru 2. Ada 2 ya. Tapi untuk yang ininya menjahit sama potong aja. Tapi kalau untuk yang maklun, yang apa itu? Maklun Bu. Maklun itu apa? Maklun tuh jadi kita subkonin ke mitra konveksi lain untuk produksi massalnya. Jadi tidak semua dikerjakan di rumah ya? Betul, kalau yang di rumah itu saya kerjakan untuk di bidangnya yang customize aja. Karena kan ada 2.
kita Seperti apa produksinya. itu pengerjaannya customize? Kalau custom tuh seperti kalau misalnya ada pelanggan yang pesan khusus aja, modelnya kayak gini nih, Oh, gini pesanan khusus ya. aja. Jadi dia benar-benar yang pengen sesuai dengan keinginannya dia. Tapi kalau untuk yang yang masal sendiri memang sudah ada modelnya sendiri, jadi dia nggak bisa custom, jadi khusus sudah ada pola khusus ya? saja itu satu aja. Gitu Nah ya. itu yang saya lagi bermitra dengan salah satu konveksi di daerah Bekasi. Oke, baiklah. Untuk jenis tasnya sendiri kebetulan ini Ibu Nina bawa contohnya ke ruang siar kami ke Graha Sturada. Ini adalah tas-tas wanita ya. Ya, kebetulan memang fokusnya di tas wanita. Ada yang modelnya casual yang berbahan kanvas. Juga ada ini tas yang boleh di segala suasana ini ya. Ya. Bahannya apa ini Bu? Kalau itu bahannya kulit domba. Kulit domba. Ini kulit asli? Ya, kulit asli. Oh. Di mixnya dengan ekoprint. Nah, Cantik sekali. Ya, kalau ekoprint itu kan dari tumbuh-tumbuhan Bu, jadi benar-benar yang alami, pewarnaannya benar-benar dari tumbuhan asli gitu. Oke. Untuk mendapatkan bahan ini Ibu? Kalau untuk saat ini sih, alhamdulillah sih masih banyak ya di Indonesia. Kalau saya ini masih dari Garut kalau untuk yang kulit aslinya. Tapi kalau untuk yang kulit sintetis mungkin banyak ya di daerah-daerah Karawang juga. Jadi masih menggunakan bahan-bahan. Ada juga sih ada beberapa yang dari kota di Jawa gitu-gitu. Karena paling banyak produsen yang bahan bakunya daerah sana. Gitu. Kalau mungkin di antara pengusaha ini banyak yang memilih usaha kuliner katakanlah seperti itu ya. Kenapa Ibu memilih jenis ini tas? Kenapa ya? Waktu itu sebenarnya sih karena hobi. Pertama, emang suka banget sama tas. Kedua, pernah Ini idenya luar biasa nih, berani banget ya. Pernah banyak cerita gitu dari teman-teman gitu. Gimana sih katanya kalau bisa seru kali ya bisa bikin tas tuh custom gitu kan. Selama ini kan rata-rata baju aja yang bisa custom ya, tapi tas itu kan jarang. Dari situ saya ngeliat ini ada masalah nih di luar situ gitu. Gimana nggak coba kita memberikan solusi buat orang yang lagi bermasalah ini gitu. Jadi saya tertarik tuh bikin bikin atas custom aja. Jadi kamu mau apa saya bikinin gitu. Ini Ibu awalnya bisa sendiri ngejahit? Bisa Bu. Awalnya benar-benar ngeblank, nol banget. Ini tuh sebenarnya dulu sejak tahun berapa ya? 2015. 2015 saya pernah usahanya tuh malah di bidang kuliner sebenarnya. Bikin kue gitu. Cari-cari passion lah ceritanya ya. Ternyata nggak ada feel gitu di sini tuh kayak bosen gitu. Terus kayaknya nggak bahagia gitu ngejalaninnya ya. Lama-lama coba dicari-cari passion apa nih yang kira-kira saya tuh seneng gitu jalaninnya. Kan usaha itu kan yang utama kan kita nyaman, selaras dengan kesukaan gitu kita ya. Kesana-sananya kan kita bisa enjoy gitu jalannya. Alhamdulillah pas kebetulan ketemu temen, kamu suka tas gitu kenapa nggak bikin? Nggak ada bayangan sama sekali, jahit juga nggak bisa. Nggak apa-apa, coba aja dulu ikut workshop. Waktu itu diajak teman, ceritanya ke daerah Jakarta, ikut 1 kali. Itu tuh benar workshopnya seharian full Bu, dari pagi sampai sore kita tuh udah dapet tuh hasilnya kotak doang bikin tas. Sebahagia itu pulang. Ya Allah kak, aku bisa sudah ya ternyata. Ternyata kok saya bisa. Walaupun belum bisa nge-model. Bener, baru kotak aja. Itu udah bahagia banget. Akhirnya dari situ saya belajar otodidak, lihat-lihat YouTube gitu-gitu, Pinterest, cari-cari model gitu-gitu. Nah dari situ ada bikinin saudara dulu awalnya, terus teman dari teman ke teman, akhirnya kok gitu loh bikinnya di sini gini akhirnya dia bisa custom loh. Terima pesanan. Dari situ baru terima pesanan, ternyata
oh iya ya ternyata saya bisa gitu. Oke. Sejak itu mulai pede untuk dijual. Itu mulai dijual itu di tahun 2019. Nah qadarullah tahun 2019 itu kan akhir-akhir itu kan udah pandemi ya. Yeah. Ada pandemi 2020 gitu. Itu memang agak mulai turun di situ pas lagi naik-naiknya kalau sulut gitu kan karena kan orang pasti kan nggak mungkin ya beli tas gitu kan lagi kayak gitu kan pasti yang diutamakan yang bahan-bahan pokok. Akhirnya alhamdulillah pas pandemi juga ternyata ada peluang baru yaitu bikin masker ceritanya. Itu juga alhamdulillah naik lagi. Nah, udah mulai berjalan lagi tahun 2021 2022. Alhamdulillah dapat dukungan dari Dinkop kan waktu itu masuk pelatihan awalnya. Ketemu Dinkop itu ikut pelatihan. Dari situ oh dibina nih. Oh iya kenapa nggak bikin merek dulu? Awalnya bikin merek dulu karena kan kalau tas itu kan paling apa ya nggak ada PIRT halal gitu kan ya Bu ya. Jadi dia hanya NIB dan merek. Itu didaftarin mereknya waktu itu. Nah Mita alhamdulillah pas banget belum ada ceritanya ya dia langsung dipatenkan alhamdulillah langsung sudah jadi tahun 2021 itu 2022. Nah berlanjut 2022 itu saya udah punya rencana baru waktu itu waktu itu pengen banget bikin tas kulit ceritanya. Kan kalau saya tuh setiap tahun itu kan bikin kayak rencana bisnis dulu. Walaupun memang belum ada gambaran modal waktu itu ya udah nggak apa-apa bikin dulu. Yang penting kan kalau kita udah punya rencana bisnis, even kita nanti dapat bantuan apapun kita udah tahu nih di pelot-pelotinnya di mana aja. Ini sudah gitu. udah all out. Ya Masya Allah. Qadarullah Bu. Itu dapat informasi dari Ibu Leoni waktu itu ada bantuan gini-gini. Oh Masya Allah pas banget. Mas mungkin pas banget ya namanya kan kita bikin rencana bisnis itu kan bagian dari doa kita ya. Udah gitu nggak lama itu tuh dapat info, dapat bantuan gitu kan dari itu di craft dia, di yang craftnya Bu ya. Jadi benar-benar yang dapat banget mesin-mesin impian gitu ya. Kayak misalnya pemotong kulit, terus kayak ya pokoknya alat craft yang mungkin nggak familiar ya kalau orang-orang yang belum paham gitu ya. Buat saya tuh bahagia banget waktu itu dapat bantu itu benar-benar kebantu sampai sekarang sudah mulai produksi sedikit-sedikit yang untuk yang khusus kulit sapi kan karena kan untuk kulit sapi sendiri kan dia ada alat khusus yang untuk motong. Jadi alhamdulillah dapat situ dari situ juga. Ya, kita jeda dulu ya Bu ya. Terlalu semangat. Ya, kita nanti kesambung dengan banyak hal. Baik. Termasuk area pemasaran yang tentu saja kalau produksi itu bisa seorang pengusaha itu bisa berkembang, ujung tombaknya adalah marketingnya. Betul. Sebagus apapun produknya, kalau marketingnya ya nggak bisa nembus pasar begitu ya, ya hanya akan numpuk di rumah barangkali begitu ya Bu Leoni ya. Oke, Ibu pendampingan dan bimbingan seperti apa yang Ibu berikan? Karena mereka ini adalah wanita-wanita yang mungkin sebelumnya dari nol ya, merambah bidang usahanya masing-masing ini seperti halnya Nok Uus tadi ya, mungkin usaha rumahan yang awalnya menjajakannya, menjualnya door to door katakanlah begitu ya. Dan sekarang kita sudah tidak asing lagi dengan yang namanya marketing online ya, pemasaran melalui media begitu, yang dimanapun orang butuh itu dengan mudah bisa menghubungi kita dan juga tanpa tatap muka ya, bisa langsung ke pembeli begitu ya. Kemudian juga tadi ini luar biasa Bu Nina ya, mungkin salah satu nanti saya tanya apa saja sih kriteria karakter seorang pengusaha seperti itu ya. Salah satunya Nok Uus tadi ya, harus banyak mencari informasi ya, kemudian juga peka nih yang dibutuhkan oleh konsumen begitu ya, sehingga memilih spek yang lebih difokuskan pada rempeyek begitu ya. Oke, Ibu bagaimana cara membimbing mereka sampai mereka ini bisa berkembang? Iya, baik Teh Tika. Sebenarnya itu berawal dari tugas waktu itu dari Pak Wakil Bupati yang menugaskan kepada kami bahwasannya
tolong ya dinas koperasi, saya mau nih pelaku usaha itu jangan punya mental dagang katanya, tapi mental pengusaha. Nah dari kalimat itu istilahnya kita nggak bisa nih kalau misalnya yang dulu-dulu mereka kan otodidak ya. Yang namanya pedagang tuh mindsetnya hari ini kita bikin produk, kemudian hari ini kita jual, hari ini kita dapat uang, selesai. Nah, ketika ada tantangan tuh waktu itu beliau masih wakil bupati, untuk menjadi pengusaha otomatis harus ada teori dalam kata seperti itu ya. Jadi karena pembekalan ya. Oh, betul, pembekalan nggak cuman sekadar ya ilmu-ilmu yang didapat seperti itu aja, tapi harus ada materi-materi khusus yang diberikan kepada pelaku usaha. Ya, yang paling utama adalah perubahan mindset tentunya. Nah, dalam mendukung perubahan mindset itu kami berkolaborasi gitu karena SDM dari kami itu sedikit banget, Bu. Sangat sedikit gitu. Kami berkolaborasi dengan akademisi juga dari teman-teman pendamping untuk melakukan pembinaan kepada pelaku usaha. Dengan yang paling pokok itu kita ada manajemen SDM-nya, Bu. Kemudian literasi keuangan. Nah, dan yang paling tadi sudah disebutkan tentang digitalisasi marketing gitu. Jadi ya mau tidak mau dengan kondisi sekarang mereka harus bisa beradaptasi gitu ya untuk menggunakan sosial media sebagai salah satu media pemasaran dari produk mereka. Dalam proses pendampingan ini pun bukan berarti tanpa halangan dan rintangan ya, yang namanya merubah mindset, merubah sesuatu yang sudah menjadi habit gitu ya, untuk keluar dari situ itu ya tentunya perlu effort yang luar biasa juga. Seperti apa prosesnya itu, Bu? Kendala-kendala mungkin yang dihadapi ya, karena mungkin untuk menjadi seorang pengusaha sesuai harapan itu perlu selalu ada kendala, ada segala sesuatu yang jadi katakanlah yang menghambat begitu ya. Nah, ini mungkin salah satu Ibu tadi sebutkan, salah satunya adalah membangun mental. Betul. Mental pengusaha, bukan hanya jadi pedagang begitu saja. Jadi mental pengusaha, dan mereka tentunya juga punya pengalaman-pengalaman tersendiri ya sampai jadi seperti sekarang ini. Saya belum gali pengalaman mereka sebenarnya seperti apa prosesnya. Mungkin yang bisa Ibu sampaikan seperti apa? Ya, salah satu kelemahan gitu dari teman-teman UKM itu daya juangnya masih rendah. Daya juangnya masih rendah. Tuh, jadi kalau misalnya saya izin ya, Nokoos ini salah satu pelaku UKM kami yang daya juangnya tinggi gitu. Jadi karena dalam perjalanannya itu salah satu yang paling utama dihadapi adalah bahan baku. Perubahan harga bahan baku itu sangat mempengaruhi dari mood teman-teman. Harga naik, mereka nggak produksi. Itu kan kita nih dari dinas koperasi sudah berjuang ya untuk membuka pasar selebar-lebarnya gitu. Ketika pasar sudah ada, kemudian mood dari temen nggak ada, produksi nggak ada, itu kayak itu lemes banget gitu buat kami di dinas koperasi ya. Jadi itu salah satu halangan yang harus kami carikan solusinya, bagaimana supaya teman-teman itu daya juangnya tetap tinggi. Mau harga bahan naik gitu ya atau lagi turun ya mereka tetap harus produksi gitu, karena harus ada kontinuitas dari produksinya mereka gitu. Kalau misalnya hanya pesan hari ini bikin, besok enggak, besoknya bikin, besok enggak lagi, itu produk mereka tidak akan dikenal di pasaran. Oke. Ibu di sini sebagai pembimbing ya, pendamping begitu, memberikan banyak arahan lah ya. Apakah juga sekaligus melakukan pengawasan Ibu terhadap usaha para pengusaha ini? Itu satu paket ya Teh. Satu paket. Termasuk pengawasan gitu. Jadi dengan pengawasan ini apa yang Ibu lihat, maksudnya perkembangannya begitu? Ya, jadi untuk melihat progres bagaimana hasil dari monitoring evaluasi ya dari kegiatan-kegiatan yang sudah kita lakukan, kita membagi teman-teman pelaku UKM itu berdasarkan kelas-kelasnya. Jadi kelas wirausaha pemula, kemudian
dari calon wirausaha dulu ya, calon wirausaha, kemudian wirausaha pemula dan wirausaha lanjutan. Nah di wirausaha lanjutan itu sendiri kami membagi kelas-kelasnya lagi. Jadi ada kelas levelnya A, B, C gitu. Maksudnya yang A itu dia tingkatannya lebih tinggi dari B dan B itu tingkatannya lebih tinggi dari C gitu. Jadi kita dilihat dari yang level terendah dulu, progres perkembangannya dia seperti apa, omset asetnya, kemudian kendala yang dia hadapi selama setahun berjalan itu seperti apa. Ketika sudah ketemu permasalahannya, kita carikan solusinya. Gitu. Jadi itu adalah bagian dari pengawasan yang Dinas Koperasi lakukan terhadap para pelaku usaha. Oke, beralih ke Nok Uus. Berbicara tentang kendala yang mungkin dihadapi untuk menjadi pengusaha tentunya tidak semudah sulap ya. Ada rencana, dijalankan, kemudian langsung sukses. Ada mungkin juga, namun tidak banyak ya. Tapi kalau pada umumnya selalu ada, di mana ada proses, di situ ada pembelajaran begitu ya, dari hal-hal yang mungkin dikatakan sebagai kendala tadi. Apa bentuk kendala usaha rempeyek di Nok Uus? Kalau untuk di kendala rempeyek sih mungkin karena rempeyek kan riskan hancur ya. Jadi kita harus bisa mengkokohkan lagi untuk pengiriman keluar kota gitu. Maksudnya resep dari rempeyeknya dibuat lagi supaya tidak terlalu mudah hancur atau bagaimana? Untuk packingannya aja. Packingannya, karena untuk resepnya udah pas di lidah ini ya, sudah pas di lidah pembeli konsumen gitu ya. Jadi nggak berani ngerubah-rubah itu ya. Iya, nggak berani. Packingannya ini sebelumnya seperti apa hingga sekarang ini udah ada labelnya Nok Uus rempeyek, warnanya kuning, ada merah begitu ya, ada gambarnya juga, ada tanggal kadaluarsanya begitu ya. Kemudian dilengkapi dengan label halal kalau saya lihat di sini. Oke. Ini apakah yang mendesain Nok Uus sendiri, ide-ide sendiri atau juga tadi paket bimbingan ini dari Dinkop? Gimana Bu? Ini sebenarnya paket bimbingan juga dari bimbingan Dinkop ya, karena kan waktu pertama kita bikin merek atau label, kita pertama-tamanya kan kurang pemahaman juga ya Bu ya. Pas udah ada bimbingan dari Dinkop, ini seharusnya hurufnya seperti ini, untuk tanggal kadaluarsanya juga dicantumin. Jadi ini untuk mendapatkan label halal dan NIB ini prosesnya seperti apa nih Bu? Prosesnya ya prosedurnya kayak gimana? Prosedurnya ya kita tinggal nyiapin KTP aja sama itu PIRT ya, nomor PIRT kalau untuk mendapatkan halal. Ya dengan datangnya aja ke Dinas Koperasi itu udah kita sangat mudah. Tinggal datang ke Dinas Koperasi, nanti Dinas Koperasi yang bantu. Diurus sendiri atau Dinas Koperasi? Dinas Koperasi yang Dinas urus. Koperasi. Jadi kita hanya tinggal datang, nanti kita diberi arahan, terus dikasih pelatihan untuk PIRT dan halalnya, nanti Dinas Koperasi pula yang buat. Kita hanya mengikutinya aja, arahan-arahan dari dinas dan dari pihak manajemen halalnya seperti itu. Bu Leoni, sebenarnya syarat-syarat untuk mendapatkan apa ini namanya legalitas ya, legalitas usaha harus seperti apa? Tinggal datang aja sebetulnya Bu. Tinggal datang aja ke Dinas Koperasi. Yang paling utama adalah memiliki kartu tanda penduduk Kabupaten Karawang. KTP Karawang. Tapi ada kecualinya sih. Kita juga tidak menutup kesempatan buat teman-teman pelaku usaha yang memang domisili usahanya di Kabupaten Karawang. Hanya memang salah satunya diprioritaskan bagi pelaku usaha yang memiliki kartu tanda penduduk Kabupaten Karawang. Jadi yang pertama yang harus disiapkan untuk mengurus legalitas, apakah itu baik itu nomor induk berusaha, PIRT maupun halal adalah kartu tanda penduduk. Kemudian yang berikutnya nomor induk berusaha. Nah itu satu paket tuh. Jadi sebetulnya modal awalnya cuma modal KTP sama ongkos datang ke Dinas Koperasi itu aja. Gitu. Karena yang lainnya dibantu. Belum punya NIB kita bantu gitu daftarkan. Terus kemudian persyaratan yang lainnya pun nanti dibantu sama
Dinas Koperasi. KTP doang tuh KTP udah aja ya. Kalau KTP. Nok Uus, bantuan fisik barangkali apa yang sudah Nok Uus terima? Untuk bantuan fisik, Nokus sudah dapat kompor, blender, sealer, wajan juga ya buat alat-alat produksi rempeyeknya. Kita udah dapat, alhamdulillah dari Dinas Koperasi. Peralatan produksi Ya, ya. peralatan produksi, penunjang produksi. Selama ini kalau boleh tahu omsetnya gimana ini? Omsetnya untuk per tahun itu baru sampai 16 sampai 20 juta. Wow. 200 juta untuk satu tahun. Pemasaran ini nggak kecil Bu, 200 udah ratusan juta ini dari rempeyek aja. Kalau gini semua sejahtera di Karawang nih. Oke. Pemasarannya barangkali yang perlu saya tanyakan. Karena kalau door to door rasanya akan lama mencapai 200 juta ya. Gimana teknik pemasarannya? Untuk teknik pemasarannya ya kan kita udah dapat fasilitasnya juga kan dari Dinas Koperasi. Apa? Jadi kita ya intinya continue aja dengan pemasaran yang udah didapat fasilitas dari Dinas Koperasi. Tadi disebutkan ini sudah bisa ditemukan di etalase Alfamart. Iya. Ada di 200 Alfamart. 200 Alfamart di Dan Karawang. Ya 50 Indomaret, 50 toko Indomaret. 50 ya. Indomaret. Prosesnya seperti apa ini bisa sampai menembus itu? Apakah juga dibantu sama Dinkop? Ya. Yang pertama kita dapat fasilitas pemasaran itu otomatis dari Dinkop. Kalau kita jalan sendiri kita nggak bisa untuk menuju ke Alfamart dan Indomaret kalau tidak ada fasilitas dari Dinas Koperasi tidak bisa buat pelaku UMKM karena emang cukup biaya yang besar untuk sewa tempat produk itu. Karena saya dapatnya dari Dinas Koperasi, alhamdulillah dari erak itu kita gratis, tidak ada pungutan biaya untuk sewa tempat. Jadi pihak pemerintah yang fasilitasinya, kita tinggal menjalankan dengan kontinunya kita, produksi kita, dan dengan rajin juga kita untuk mengecek stok toko biar jangan sampai si toko itu berlarut-larut lama kosong. Yang penting kita konsisten aja sih untuk pemasarannya ya. Setiap kali ada laporan stok kita harus siap siaga untuk pengiriman lagi. Ini sistemnya konsinyasi atau bagaimana? Sistemnya sih kalau itu nggak jual putus. Jual putus. Oh, Tapi enak dong. Jual putus di awal gitu. Iya. Tapi untuk nanti misalnya ada barang retur atau reject kita tuh keruling. Iya. Karena status produk saya di Indomaret dan Alfamart itu BKL. Barang kirim langsung ke toko. Barang kirim langsung. Ya, jadi untuk meningkatkan omsetnya pun emang lebih bagus kalau produk UMKM itu BKL sih kalau menurut saya ya. Karena terkontrol barangnya. Iya. Jadi kita bisa tahu ini stoknya minimal stok di sana harus berapa. Iya. Jadi bisa langsung mengetahui fisiknya lah ya. Apa masih layak dikonsumsi atau tidak begitu ya. Betul. Termasuk juga mungkin pengecekan tanggal kadaluarsa begitu? Iya. Oke. Aduh, saya tadi ada yang dipikir. Ini saya mau nanya apa? Oh ya, standar produk supaya bisa nembus apa? Ada standarisasi nggak? Iya, ada standarnya dari pihak Alfa ya. Minimal itu expirednya 6 bulan ya untuk makanan kering. Cuman karena saya waktu itu sempat ini ya diragukan karena expired saya cuma 4 bulan. Karena saya nggak berani ngasih produk rempeyek yang terlalu lama expired. Kalau bohong bisa aja 6 bulan juga bisa Pak gitu tapi ya. saya nggak bisa bohong. Saya pengen jujur aja gitu. Iya. Itu pun untuk masa display saya produknya paling cuma 2 bulan. Kalau misalnya saya nyimpan expired 4 bulan, 2 bulan sebelum expired udah saya tarik. Ya. Misalkan si produk itu belum terjual Ya, gitu. ini Karena untuk kan menjaga kepercayaan ya. Kepercayaan dan kualitas Oke. produk yang kualitas produk itu. ya. Satu. Ya, ini untuk kesinambungan juga bisa mensuplai. Kalau misalkan sudah expired dan sudah tidak layak dikonsumsi ini. Iya. Nah, ini juga beresiko nanti ya. nanti Beresiko kita untuk juga ya. tidak lanjut kerjasamanya. Sayang sekali. Oke, itu dia beberapa hal
disampaikan Nok Uus ya, bagaimana akhirnya produknya ini bisa tembus ke gerai Alfa dan Indomaret hingga sekarang menghasilkan omset 200 juta per tahun ya. Ada karyawan, Ibu? Karyawan ada. Ada karyawan berapa? Yang bagian produksi 2 sama saya ya. Saya juga karyawan juga. Langsung di tempat- turun. Iya. Karena saya juga dihitungnya karyawan, jadi yang packing 1 orang, yang kurir 2 orang. Oke, ada tadi Ibu Leoni bilang kita juga sudah mengenal sistem pemasaran digitalisasi, artinya melalui internet ya, gitu ya. Ada tidak Ibu membuka pemasaran melalui itu, kontak Iya. telepon kah atau apa? Buka juga untuk pemasaran online juga buka. Untuk di koperasi Pemda juga kita ada isi. Kirim ya. Oke, jadi sekarang sudah apa nih? Katakan sudah stabil ya. Sudah tinggal katakan menikmati lah ya. Iya, betul. Itu masa-masa perjuangannya itu sudah dilewati begitu ya. Ada nggak Ibu keinginan rencana lain barangkali ke depan? Saya masih kurang nih gitu ya. Pengembangannya harus begini. Ada nggak? Ada sih. Ada. Ya saya kan istilahnya pengen menciptakan lapangan pekerjaan juga buat orang luar sekitar biasa. ya. Oke. Jadi gimana caranya agar produk saya bisa tetap meluas pemasarannya, tapi tidak istilahnya apa sih ya? Pokoknya gitu, kalau misalnya produk saya itu pengen meluas, saya harus tetap bisa mempertahankan pemasarannya agar lebih meluas lagi. Oke. Ya dengan caranya, ya kita itu kan kita udah ada pasarnya, jadi kita tinggal menjaga kualitas dan nanti pun ketika pihak Alfa udah bisa menetapkan produk ini udah layak untuk diperluaskan, udah tinggal dibuka aja sebenarnya. Udah terbuka lebar peluangnya. Udah ada perencanaan gitu. Jadi ya kemungkinan kalau misalnya insya Allah sih ke depannya kita juga akan ada penambahan toko lagi dari pihak Alfamart, karena kemarin kita habis meeting juga katanya untuk produk Nok Uus insya Allah silahkan pilih toko sendiri untuk penambahan tokonya. Jadi kita udah dikasih peluang lagi. Jadi setiap tahun gitu itu ada ada penilaian dari omset penjualan dari pihak Alfamart dan Indomaret. Jadi untuk produk yang emang udah bisa diperluas akan ditambah seperti itu. Tinggal kesiapan. Kalau kita. penilaian Alfa sendiri untuk Nok Uus gimana ya? Ya, untuk penilaian Alfa ya, alhamdulillah ya. Tapi takut dibilang sombong apa enggak ya? Nggak apa-apa, ini untuk memotivasi. Ya, untuk motivasi aja ini ya. Alhamdulillah dari pihak Alfamart udah ada ranking pertama untuk UMKM yang Alhamdulillah, kita Allah. masuk. Kemarin itu dari selling terbaik dari Alfamart. Selling terbaik ya. Betul. Alhamdulillah. Ibu satu kebanggaan untuk kita semua ini. Oke, barangkali juga untuk memotivasi para pengusaha yang lain, jangan takut, jangan ragu. Jangan takut. Salah satu hal yang menjadi karakter pengusaha itu ya daya juangnya itu loh ya. Oke. Kalau jadi pengusaha itu harus tahan banting, Tahan karena banting, ya. akan banyak rintangan-rintangan di depan yang kita tidak sangka juga ya gitu. Jadi makanya harus disiapkan dulu mentalnya yang Selama ini kan mungkin mindsetnya untuk untuk menjadi untuk berusaha lah katakanlah ya. Untuk berusaha ini orang berpikirnya terbatas pada modal dan skill mengerjakan itu gitu ya. Tapi ternyata ada faktor-faktor lain juga yang menjadi salah satu penentu keberhasilan ya. Itu tadi Ibu Nok Uus sampaikan bahwa daya juang ya. Ibu Leoni sampaikan daya juang dan juga tadi apa Ibu? mental juga. Mental baja ya. Ya sebenarnya mah waktu saya pertama merintis itu saya tidak memegang modal yang besar. Bahkan semenjak dikasih Alfa pun saya tidak ada persiapan modal karena saya nekat aja. Dari mana itu support modalnya? Supportnya ya istilahnya uang yang udah muter kita cepet puterin lagi, nanti juga lama-lama akan jadi modal sendiri seperti itu. Ini karena perencanaan keuangan yang bagus iya. ya. Ada cash flow-nya. Keuangannya sehat begitu. Hingga terus berkembang
ini fokusnya untuk usaha dulu deh begitu Ya, ya. betul. Tidak untuk kebutuhan konsumtif ya. Nah, ini yang perlu digarisbawahi, jangan sampai udah ada untungnya banyak keinginan nih, keinginan pribadi begitu ya. Dan ini juga lagi itu ada persiapan untuk nambah toko lagi. Sekarang lagi setiap keliling cari-cari toko lagi yang belum ada masuk daftar toko gitu. Jadi kita ngambil lagi. Udah dikasih kesempatan lagi. Sebelumnya ini Alhamdulillah. yang bikin rempeyek Noko sendiri atau siapa? Saya sendiri. Dulu awalnya sih bikin yang 2000-an itu yang kecil-kecil ya. Sekarang Wah. satu ini berapa? Satu kemasan ini? Satu kemasan ini harga jualnya 21.700 kalau di Alfa. 21.700. Ya. Oke. Ya. Yang dari awalnya dulu saya jual 5.000 ya. Sekarang Ini 21.700. 700. Karena sudah masuk di Alfa. Ya, betul. Dan itu laris. Ya, alhamdulillah itu laris. Oke. Dan setelah bikin sendiri akhirnya kewalahan mungkin ya Bu Iya, kewalahan. Karena Jadi nerima kita- order yang banyak Iya. kayak akhirnya mempekerjakan lah Mempekerjakan. karyawannya, pegawai di rumah ya. Oke, beralih lagi Ibu Leoni, izin saya masih ingin berbincang dengan para pengusaha wanita kita ini ya. Luar biasa, ini bisa masuk apa? GOW ya? Gabungan Pengusaha Wanita ya, GPW. Oke, Ibu Nina ya, ini seorang pelaku usaha handcraft ya. Handcraft. Oke, dan menghasilkan tas-tas yang cantik yang sudah dijual. Pemasarannya sampai kemana nih? Paling kalau saya memang lebih banyaknya online ya Bu ya. Online ya. Benar-benar mengandalkan marketplace dan sosial media. Karena kan jangkauannya karena ini kan nggak ada expirednya ya, jadi jangkauannya lebih luas gitu sebenarnya. Jadi sampai saat ini paling jauh itu sampai Manokwari. Manokwari, Ya, Papua ya. Papua. Dan kalau untuk yang di outletnya sendiri, kita sudah masuk di Uniqlo. Kemarin sudah pernah ikut kurasi dan alhamdulillah diterima. Itu sudah masuk di etalasenya Uniqlo. Memang dia nggak jual langsung di Uniqlo-nya, tapi dipajang di etalasenya aja. Jadi nanti dia simpen informasi serta nomor teleponnya. Jadi kalau ada orang yang beli, dia langsung menghubungi saya langsung, si pembelinya. Dan dari Uniqlo itu alhamdulillah sudah ada beberapa yang tembus justru dari perusahaan. Kayak kemarin dari PT Yamaha. Tiba-tiba datang ke rumah, oh tahu dari mana? Ternyata dia tahunya dari Uniqlo katanya. Karena Uniqlo yang di Resinda Bu, yang di Karawang. Artinya dari pegawai, salah satu pegawainya barangkali bukan apa dari Yamahanya? Dari Yamahanya. Dari Yamahanya? Justru bosnya gitu waktu itu. Tapi Oh. bukan bos intinya ya, maksudnya masih bosnya. Karena kan dia pengen nyari produk yang unik katanya untuk cindera mata. Biasanya kan kalau untuk di perusahaan-perusahaan gitu kan, kalau untuk keluar misalnya dia bawa Pembuatannya banyak sekali dong. Berapa unit itu? Berapa piece? nggak banyak banget sih Bu. Lumayan tapi Artinya bukan untuk pribadi gitu kan ya? karena memang untuk dibawa cindera mata untuk yang kalau misalnya dia pergi ke luar negara bawa oleh-oleh dari Indonesia, Oh. makanya dia pengen yang mana nih yang Indonesia banget. Ini yang- mewakili negara dong kalau gitu ya. Indonesia banget atau Indonesia Karawang banget. banget katanya. Kemarin, ada nggak barang langka? Lalu saya barang langka apa? Katanya. Jadi sejak itu juga memang kan kalau Namita ini mengusung kalau bahan-bahannya dari lokal dan Ini coraknya juga ada etnisnya, etniknya gitu kan, betul. etnis mohon maaf. Memang pengen Etnik. masukin lokalnya ke tas gitu. Jadi ada batik, tenun. Ada batik ya. Ini kan sama corak tenun ekoprint. ya. Iya betul, ini tenun. Kalau yang itu ekoprintnya. Ekoprint. Jadi memang pengennya muatin ininya lokalnya gitu. Kalau bisa se-Indonesia punya nih batik-batiknya, jadi bisa di mix sama tas-tasnya. Yang ngedesainnya sendiri siapa? Saya masih. Ibu ya, yang ngedesainnya. Desainer juga Bu. Ya masih baru. Oke, tadi saya udah tanya omsetnya nih ke Ibu, ke Nok Uus. Kalau Ibu Nina sendiri gimana di omsetnya? Omsetnya ya.
Kalau untuk saat ini sih untuk bulanannya masih di range 40. 40 sampai 75 kalau lebaran itu bisa naik. Biasanya kalau Permintaan meningkat kalau lebaran tuh enggak. Jadi saya tuh emang harus pandai-pandai baca pasar kan ya. Jadi kalau misalnya lebaran saya beralihnya ke lebih ke fashionnya kayak ke mukena, jadi dimixin nih kalau misalnya, jadi mukena sama tas dikolaborasi, jadi si tas mukenanya itu nanti dari Namita, sedangkan mukenanya sendiri dari saya punya brand yang kedua yaitu Rukoya untuk mukenanya. Jadi saya punya 2 brand, jadi yang satu di tas, yang satu ya craftnya itu, yang satunya lagi di fashion itu Rukoya. Jadi sama-sama ngambil nama dari saya. Sudah berinovasi Bu, gitu ya. Dari awal nih skillnya bikin tas karena melihat apa nih permintaan pasar setiap bulan ada ininya trennya kan, tren Ramadan nih yang banyak nih baju muslim mukena begitu ya, dan Ibu Nina pandai sekali membidik itu ya, membidik minat pasar ya. Oke. Adakah kendala yang pernah menjadi pengalaman untuk usaha? Tentunya ada ya. Kalau di tasnya sendiri, kendalanya lebih ke bahan baku yang masih sulit mendapatkan bahan baku yang lokal, terutama yang untuk kayak ring-ringannya kayak gini itu rata-rata masih impor. Sedangkan besi-besi ya ringnya. Betul Bu. Sedangkan saya tuh pengen banget membawa Indonesia semua gitu, dan kan ini kan etniknya udah dapet nih ya Indonesia, tapi ringnya ini tuh saya masih PR banget Bu, karena kalau pakai yang lokal punten pisan masih agak ada yang tipis gitu ya, jadi cuma patah, jadi masih kendala di situ. Jadi belum nemu nih bahan baku yang benar-benar untuk ring-ringnya itu dari Indonesia. Mungkin ringnya, mohon maaf ini, mungkin ringnya bisa dari kayu yang dibubut begitu, atau dari batok gitu. Lebih ke Indonesia banget ya. Biar lebih etnik ya Bu ya. Iya. Kalau memang kesulitan barangkali bisa dipertimbangkan. Sama-sama perempuan Bu. Jadi gemes ya Bu ya. Jadi gemes. Oke, Ibu, tanpa terasa ini ya, kita ngobrol udah hampir 1 jam. Di awal tadi saya niatnya ada break 1 kali ya, tapi karena kita bahasannya padat ya siang hari ini, rupanya kita tidak sempat break, dan ini juga rasanya waktunya masih kurang gitu ya. Tapi alhamdulillah sudah ada beberapa hal yang bisa mungkin Mitra Asturada jadikan acuan barangkali ya. Bagaimana mereka belajar dari 2 pengusaha kita yang siang hari ini, tadi kita sudah dengar ceritanya seperti apa proses-proses produksinya sampai pada tahapan yang sudah dikatakan stabil lah begitu ya Bu ya. Ibu, apakah Ibu juga masih program ke depan begitu ya, setelah katakan pencapaiannya berhasil ini menjadikan mereka terus berkembang dan stabil. Kita ini kota industri Bu, ini mindsetnya sudah ternyata alhamdulillah. Ini dari Klari, Klari notabene juga ada beberapa pabrik di sana. Betul. Ya. Orang mikirnya ya yang lalu-lalu itu bagaimana caranya bisa jadi pegawai, jadi karyawan begitu ya. Tapi ini dibuktikan oleh mereka berdua, Noko Us dengan Ibu Nina, yang notabene berada di kawasan industri ya. Mereka memilih jadi pengusaha begitu. Nah, program apa lagi yang mungkin Dinas Koperasi berikan sebagai sebuah bentuk bimbingan? Di luar sana masih banyak juga pengusaha-pengusaha yang belum sesukses mereka begitu. Iya. PR kami memang masih banyak banyak banget gitu. Jadi salah satu tujuan pendampingan dari Dinas Koperasi adalah membentuk para pelaku usaha menjadi pelaku usaha yang mandiri. Jadi dari tahapan-tahapan yang sudah kami berikan sampai akhirnya seperti Nokuus ataupun Teh Nina,
outputnya adalah mereka menjadi pengusaha yang mandiri. Karena ketika mereka sudah menjadi pengusaha mandiri, mereka tidak akan minta terus nih ke dinas gitu. Untuk pasarnya mereka udah bisa kan, sudah kita bekali dengan pelatihan digital marketing dan sebagainya gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman masih terusan ke bergantung dinas gitu ya, terus kami tidak bisa bergerak untuk memperluas jangkauan pendampingan kami gitu. Karena sebenarnya di kami itu tercatat ada kurang lebih 130.000 pelaku usaha. Bayangkan ada kalau misalnya masing-masing dari teman-teman itu masih terus bergantung ke dinas, terus teman-teman yang di bawah yang belum dapat pendampingan kebagian. ya seperti itu. Jadi memang ke depan kita ada satu program untuk penciptaan wirausaha baru, itu ada startup entrepreneurship gitu. Jadi memang di kita itu industrinya banyak teh, tapi kan kita masih dengar tuh teriakan-teriakan dari warga Karawang, oh lapangan pekerjaan masih susah gitu kan. Masih dia dengan yang startup entrepreneurship ini diharapkan nanti ke depan, tahun-tahun ke depan itu akan muncul lagi Nokuos Junior. Jadi harus seperti itu. Jadi tidak menganggap bahwasannya untuk mencari rezeki gitu ya, atau untuk mendapatkan uang yang banyak itu harus menjadi karyawan atau pegawai. Jadi sebetulnya lebih enak jadi pengusaha ya, atau pelaku usaha, karena tiap hari itu kita pegang uang gitu. Saya PNS dapat duitnya sebulan sekali, lama gitu. Tapi kalau pengusaha kan tiap hari uangnya ada terus muter gitu, dan itu kayaknya lebih happy ya, karena dompet kita selalu gitu. Jadi itu salah satu programnya gitu. Kita ada startup entrepreneurship, termasuk juga program-program yang memang sudah berjalan sebelumnya. Dan yang paling terbaru insya Allah mohon doanya dari teman-teman warga Karawang. Kita kan belum punya ya sentra kuliner gitu, tempat nongkrong bareng. Mudah-mudahan Allah mudahkan, Allah lancarkan. Akhir bulan ini kita akan soft launching di yang kalau kita di bio apa sih namanya itu di Klenteng ya. Di Klenteng kita ada culinary night di situ. Ya, kemarin sudah sempat ada bocorannya Pak Bupati ya itu kemarin. Sempat menyampaikan itu ya. Betul, mohon doanya mudah-mudahan bisa berjalan lancar, nanti teman-teman pelaku usaha bisa berkumpul. Nah, itu yang mungkin bisa apa ya? Menjadi harapan warga Karawang, terutama juga para pengusaha. Ada sentra pemasaran UMKM Karawang ya. Kalau mungkin di kota-kota lain ini akan sangat mudah mendapatkan apa sih ciri khas oleh-oleh produk kota itu gitu ya. Jadi ada sebuah karakter yang dibangun ya. Kalau ke Malang misalnya, di sana apel Malang. Nah, kemudian ada produk dari apel sendiri yang bisa diawetkan kan. Kalau apelnya sendiri mungkin cepat busuk ya kalau tidak langsung konsumsi, beberapa hari sudah tidak layak konsumsi. Tapi mereka inovasi menjadi keripik begitu. Nah, kita juga sama di sini barangkali apa nih yang menjadi produk-produk yang orang ketika dengar Karawang nih ingat produknya begitu. Oh, ingat produk rempeyek Nokuos begitu ya. Oke, baiklah. Waktu kita sudah habis, mungkin dari pembicaraan kita siang hari ini bisa diambil kesimpulan bahwa menjadi seorang pengusaha ini sebetulnya siapapun bisa. Namun yang terpenting adalah kesiapan mental ya yang kita bangun sendiri. Dari mulai bisa disebutkan tadi berani mencoba ya. Saya simpulkan dari Ibu Nina, berani mencoba dari awalnya hobi akan ketertarikan ke tas. Ini daripada ngoleksi nggak jelas ngeluarin uang, akhirnya memproduksi sendiri. Walaupun awalnya memang ya dengan segala kesulitannya begitu ya. Kemudian juga ada daya juang ya dengan nambah pengetahuan lewat berbagai pelatihan, ilmu-ilmu. Dan satu hal lagi untuk yang baru-baru ya, memang kita tidak akan mencapai yang ke 100 kalau kita belum mencoba yang pertama. Nah, itu dia berani mencoba, punya daya juang, kemudian juga menambah skill terus ya. Ya, betul. Rajin belajar. Rajin belajar, inovasi juga
punya jiwa kompetensi, berkompetisi maksud saya gitu ya. Ada banyak produk rempeyek di luar sana, tapi rempeyek saya yang nomor 1 dong, begitu ya. Betul. Oke, baik. Terima kasih atas kehadiran ibu-ibu semuanya, ibu-ibu yang handal luar biasa. Ibu Leonie, terima kasih. Sama-sama. Siang hari ini sudah menyempatkan waktunya. Salam untuk keluarga besar Dinas UKM Karawang. Sukses terus membina para pengusaha di Karawang. Merubah semua mindset, tidak hanya menjadi pekerja, tapi jadilah pengusaha. Amin. Ibu Nok Uus double ya. Nok Uus, semangat dan sukses terus untuk usahanya. Jangan lupa kalau ke Alfamart dan Indomart, lirik Nok Uus rempeyek di situ, dan tidak hanya melirik tapi bawa pulang. Juga Ibu Nina Rokaya, sukses terus ya Bu ya. Ini masih muda sekali tapi jiwa entrepreneurnya luar biasa ya. Ini udah satu paket ini, pekerja keras semua. Terima kasih, berkah untuk semuanya Amin, yang amin. diusahakan ya. Mudah-mudahan kita nanti bisa berbagi cerita lagi di lain kesempatan. Terima kasih, kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.